Oke, sekarang materi yang ketiga, kita akan bahas proyeksi vektor ortogonal A pada B. Oke, sini, misalnya ini proyeksi vektor A, ini vektor B, ya kan, ini sudutnya. Ini sebelum diproyeksikan. Jadi proyeksikannya gimana, yaitu ortogonal itu berarti di sini ada yang menyebabkan dari A ke B-nya itu ada tegak lurus ke sini nih, set, gitu kan. Nah, mana yang disebut proyeksi vektor ortogonal tuh yang ini, yang dari sini sampai sini, itu C-nya. Dari sini sampai sini yang disebut hasil proyeksinya. Bukan dari sini ke sini, tapi yang dari sini ke sini. Jadi, C itu adalah bagian dari B. Ya, misalnya dari sini ke sini itu adalah B. Nah, sampai mana si C itu adalah sampai dia terbentuk tegak lurus A dengan B. Jadi hasil proyeksi vektor ortogonalnya adalah yang ini, yang C. Nah, bedanya A pada B dengan B pada A, kita lihat pada gambar di sini. Bedanya kalau A pada B ya kan, B-nya di bawah. Nah, berarti A dengan B, A-nya tegak lurus ke B di mana? Nah, itu hasilnya adalah yang ini sebagai hasil proyeksinya. Nah, kalau misalnya B pada A, berarti ini B, ini A kan. Nah, gimana caranya B tegak lurus ke A? Oh, di sini tegak lurusnya. Oh, berarti C itu ada di bagian dari A. Di sini nih, bagian dari A. Sehingga hasil proyeksi itu adalah bagian dari yang pada belakang nih. Pada itu adalah bagian hasil proyeksinya. Makanya kalau proyeksi A pada B, hasilnya ada di bagian dari B. Sedangkan proyeksi B pada A, hasilnya ada di bagian dari A. Sama pun dengan rumusnya, sehingga proyeksi vektor ortogonal A pada B, di sini untuk mencari hasilnya, A dot B per panjang B kuadrat dikali B. Jadi bawahnya itu adalah B kuadrat. Tapi kalau misalnya dia tanya B pada A, kalau B pada A, berarti yang di bawahnya itu adalah A kuadrat kali A lagi, itu. Kalau misalnya dia pada. Nah, bedanya hasilnya vektor dengan skalar apa? Kalau vektor berarti dia masih ada IJK-nya, bentuknya, hasilnya, jawabannya. Tapi kalau misalnya dia proyeksi skalar, yaitu panjang dari C-nya itu berapa gitu ya. Jadi ini hasil yang panjang, ini juga hasilnya panjang. Kalau ini hasil nanti bentuknya vektor. Nah, daripada bingung, kita lihat contohnya. Contoh 8. Vektor proyeksi ortogonal 3,1,1 pada vektor 2,5,1. Berarti padanya ada di 251. Berarti ini A dot B, ini dot ini, ya kan? 3 kali 2, 6. 1 kali 5, 5. Min 1 kali min 1, min 1, ya kan? Nah, per panjangnya itu dari panjang yang ini, karena padanya ini. Berarti panjang dari 2 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu berapa? Terus dikuadratkan. Karena yang tanya adalah hasilnya adalah vektor ya. Nanti mintanya jawabannya vektor. Pakai kuadrat, terus dikali lagi sama 251 lagi. Tapi kita selesaikan dulu yang ini ya. 6 tambah 5 dikurangi 1, berarti kan 10. Yang bawahnya karena dikuadratkan, maka akarnya juga hilang. Jadi sisanya tinggal 30. 10 per 30, 1 per 3. Jadi 1 per 3 kita kalikan dengan 251 semuanya. Dalam arti berarti P itu adalah 1 per 3-nya dari 251. Berarti P-nya kita dapat ini. Tinggal kita ganti jadi I, J, dan K. Nah, sekarang contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9. Vektor A, B, ada A, B, C. Sekarang tanyakan adalah proyeksi vektor A tambah B pada B. A tambah C pada B, sorry. Berarti kita harus cari dulu A tambah C-nya berapa, baru kita proyeksikan dengan yang B. Karena di sini pada B, berarti B-nya yang di bawah ya, untuk panjang ini punya B. Yang panjangnya ini punya B. Nah, berarti hasil dari A tambah C kita dot dengan B, ya kan? 1 kali 6, min 2 kali min 3, 2 kali 3.
Hasilnya ini 18/9. 18/9 itu 2. 2-nya kita kalikan dari B, 1 min 2, 2. Berarti dapat 2 min 4, 4. Kita rubah ke bentuknya IJK, berarti jadi 2I min 4J plus 4K. Terakhir contoh 10. Habis ini ada latihan lagi 3 soal. Panjang proyeksi vektor A ke vektor B sama dengan 2. Jadi udah dikasih tahu hasil panjangnya itu 2. Sudutnya 60 derajat. Berarti ini kita akan menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama yaitu rumus ini. Ini rumus apa? Rumus ini ya, skalar proyeksi skalar ortogonal A pada B. A dot B per B kan, panjang B. Tadi dibilang hasil panjangnya itu adalah 2. Nah, berarti ini bisa kita pindahin ke sini. Ya kan, B-nya jadi 2 kali panjang B sama dengan A dot B. Ini kita simpan dulu buat nanti kita bawa ke sini. Cos 60, tadi rumus cos theta itu A dot B per panjang A, panjang B kan. Cos 60 itu setengah. Panjang A, panjang B nggak tahu berapa. Per panjang A, panjang B. Nah, yang tadi A dot B ini adalah 2 panjang B, itu digantikan ke sini. Ya, jadi A dot B-nya diganti jadi ini. Ini tetap. Nah, karena sama-sama ada B di sini, B-nya kita coret. Berarti 1/2 sama dengan 2 per apa namanya? Ini ya, per panjang A. Nah, sekarang berarti hasilnya berapa? Berarti kalau ini kita pindahkan ke sini 2 kali 2 4 ya. Berarti A-nya adalah 4. Maksudnya panjang A adalah 4. Berarti panjang vektor A adalah jawabannya 4. Oke, setelah ini kita akan latihan 3 soal. Oke, sebelum kalian mengerjakan latihan, jangan lupa ini batas waktunya sampai jam 10 dikerjakan. Nanti sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jadi ini silakan dikerjakan 3 soal. Nilai maksimal 30, di-upload di Classroom. Latihan 3, daringnya yang daring 2 ya. Oke, semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain waktu, sesi berikutnya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.